Sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma dzakirna wa fahimna ma lam nafham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma wa alhiqna bisalihin wa faqihna fid din wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karamut taqwa syarafu tawadu'u wa yaqinu ghina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kemuliaan itu takwa, dan ketinggian itu tawadhu, dan yakin itu kaya. Mendaki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian itu bahwa manusia itu bersamaan sekaliannya. Jadi kata Nabi, kemuliaan itu takwa. Tiada kemuliaan apabila maksiat. Pasti mendapatkan kemuliaan apabila seseorang itu takwa. Tidak letak kemuliaan pada maksiat, juga tidak letaknya kehinaan pada takwa. Dan ketinggian itu tawadhu. Mendapatkan ketinggian daripada derajat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tawadhu. Bagi orang-orang yang mau merendahkan diri. Bukan ketinggian makna daripada orang yang sombong. Tidak akan diperdapatkan ketinggian pada derajatnya bagi orang-orang yang sombong. Ya. Jadi kalau misalkan mau kita menjadi orang yang tinggi, maka tawadhu. Harus mau kita untuk merendahkan diri. Ya. Apabila kita sombong, maka ketinggian tidak akan kita mendapatkan. Sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita pada manusia, apabila sombong, maka Allah Ta'ala akan rendahkan derajat. Walaupun pangkatnya tinggi, tapi derajat dan yakin itu kaya. Menghendaki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian itu, bahwa manusia itu bersamaan sekaliannya. Baru diperdapatkan takwa, tawadhu, barulah diperdapatkan keyakinan yang mendapatkan itu. Dan bahwasanya kepujian dan kemuliaan mereka sungguh dengan perbuatan mereka, tiada dengan bangsa mereka. Ya, demikian menakalkan dia Azizi daripada Manawi. Untuk diperdapatkan ketinggian takwa, tawadhu, yakin dan kaya, mesti mereka itu dengan usaha mereka. Kemuliaannya sungguh pada perbuatan mereka, bukan pada bangsanya. Ya. Umpama bangsa daripada bangsa Quraisy, bangsa mulia, bangsanya tidak bisa kita pungkiri pada kemuliaan. Tetap pada bangsa, pada keturunan, dia itu mulia. Apabila bangsa Quraisy itu bermaksiat, maka di sisi Allah pun hina. Ya, kan kita kadang-kadang terpengaruh. Kita tengok itu bangsa si Poland. Kita membenarkan kadang atas bangsa itu segala perbuatan yang maksiat. Ya. Padahal
Dihitungkan bangsa, dihitungkan kemuliaan dan ketakwaan pada perbuatan, bukan pada keturunan. Ya. Jadi saat salah seorang sahabat Nabi berpesan kepada bumi tatkala wafatnya Siti Fatimah. Saat dikebumikan Siti Fatimah, salah satu daripada sahabat Nabi berpesan kepada bumi, "Hai bumi, engkau kenalkah daripada si mayat ini? Dia ini adalah daripada anak Rasulullah. Dia ini adalah anak daripada kekasih Allah." Apa dia jawab bumi? "Dalam perutku tiada aku kenal itu siapa. Di saat masuk ke dalam perutku yang aku kenal hanyalah amalnya. Siapa sukunya, dari mana asalnya, itu tidak ada urusan. Aku periksakan yang aku ketahui bahwasanya yang masuk dalam perutku amalnya. Baik amal maka sejahtera, jahat amal maka celaka." Ya, itu tingkat daripada anak Nabi. Apalagi kita mau bermaksiat hanya bermodalkan anak tengku. Wah, sikit-sikit aku anak Pak Imam, aku anak Pak Datuk. Tidak ada Pak Imam, tidak ada Pak Datuk. Yang ada amal apabila masuk ke dalam perut bumi. Maka kemuliaan, ketinggian dan ketakwaan seseorang itu daripada perbuatan mereka itu. Demikian yang dinakalkan oleh Habibie daripada Manawi, dan bahwasanya orang yang yakin itu bahwasanya rezeki telah ditakdirkan Allah Ta'ala baginya, tiada menyalahi akan dia. Terkaya ia daripada bersungguh-sungguh pada tuntutnya. Dan orang-orang yang yakin bahwasanya rezeki itu ditakdirkan oleh Allah, tiada menyalahi. Ya, rezeki ditakdirkan oleh Allah dan tidak menyalahi kepada siapa rezeki itu akan datang. Apabila meyakini ia akan rezeki yang ditakdirkan oleh Allah. Masalahnya sekarang kita sanggup enggak? Kita yakin enggak? Tanyakan pada hati kita, jawab oleh hati kita. Yakin kita kepada Allah daripada rezeki itu? Yakin? Maka tuntut ya daripada yang diperintahkan oleh Allah. Yakin kita kepada Allah? Rezeki itu tidak akan disalahi, tidak akan menyalahi. Kalau ditentukan kepada si B, tetap jatuh kepada si B. Yakin kita kalau ditakdirkan oleh Allah jatuh kepada si A, maka tidak berpaling daripada si A. Nah, masalahnya pada diri kita. Kalau kita yakin, insyaAllah kita akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan bukan berarti banyak harta. Kekayaan bukan berarti banyak uang. Orang yang kaya disebutkan dalam agama itu yaitu orang yang cukup dengan barang yang sedikit. Orang yang kaya itu yang cukup dengan sedikit. Orang yang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup walau dengan harta yang berlimpah. Ya. Sekarang kita golongan orang mana? Golongan orang miskin atau golongan orang kaya? Kalau kita golongan orang miskin, maka beranjaklah kita untuk mencari kekayaan dengan cara belajar mencukupi barang yang sedikit. Nah, kan mudah untuk dapat kekayaan. Kan naik dah, ya. Kan enggak payah kali ya untuk dapat kekayaan. Cukup mencukupi barang yang sedikit. InsyaAllah malam ini kita kaya. Atau tim nah. Jadi yang nampak kita selalu nampak miskin, selalu kita mengeluh dengan kekurangan pada rezeki.
Tidak pernah kita berkeluh kesah dengan kurang ibadah. Lalu angkai-angkai benar. Ya, kawak tu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ni'matin mahsudun sahibuha ila tawadhu'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap yang mempunyai nikmat, dihasutkan atas mempunyainya, melainkan tawadhu. Ya. Tiap-tiap nikmat mahsudun, dihasutkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang punya nikmat itu. Ditanyakan oleh Allah, ya, dari mana nikmatmu? Adakah engkau bersyukur atas nikmat itu? Kecuali tawadhu. Tawadhu itu di sisi Allah, diberikan oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu'u min akhlaqi anbiya'i wa takabburu min akhlaqi kafirin kufari wal fara'inuhi natin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu itu daripada perangai segala anbiya, dan takabur itu daripada perangai segala kafir dan perangai segala Fir'aun. Kata Nabi, tawadhu itu adalah perangai anbiya. Merendah diri itu adalah perangai anbiya. Takabur perangai si kafir dan Firaun. Ya. Kita pilih mana? Mana yang kita pilih? Dan mana yang kita jalani? Yang setelah kita lewati yang mana? Tawadhu kah atau takabur? Yang telah kita jalani, takabur apa tawadhu? Tawadhu. Yang kita harapkan tawadhu, yang kita jalani itu nak buka ya. Kita kembali kepada masalah. Boleh. Kita boleh menganggap takabur boleh, tawadhu boleh. Berdasarkan kehidupan kita yang lalu, kita bisa memetik, kita bisa mengulang kaji ataupun mengoreksi diri kita. Di saat orang menyampaikan suatu kebenaran kepada kita, atau memperbaiki suatu kesalahan kita, atau menegur atas kesalahan kita, marah atau berterima kasih? Marah. Kalau marah tidak tawadhu, tapi takabur. Kalau kita bersifat yang lalu masih dengan takabur, maka ke depan kita hijrah kepada tawadhu. Karena takabur dan itu hanya bersifat daripada sifat kafir dan sifat Fir'aun. Sedangkan kafir, Fir'aun itu adalah dimurka oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Ya. Karena dua-duanya itu adalah bukan orang yang beriman. Maka kalau misalkan kita sudah mengakui ataupun menyadari diri kita yang lalu itu adalah bersifat dengan sifat takabur, maka hijrah kembali kepada tawadhu. Jangan berdiam pada takabur, karena takabur itu adalah sifat aulanya si iblis, laknatullah alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takabbara ala fuqara'i
la'anahullahu wa ma taqabbara ala ulama'i akhzahullah. Sabda Nabi SAW, barang siapa takabur atas fuqara, laknat akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa takabur atas ulama, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala. Dua hal. Takabur atas orang miskin akan dilaknat oleh Allah. Takabur atas ulama maka akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah. Dan tersebut dalam Ihya, sabda Nabi SAW bagi segala sahabatnya pada suatu hari, apalah bagiku tiada aku lihat atas kamu akan manusia ibadat, maka sembah mereka itu. Dan apa manusia ibadat? Sabdanya tawadhu. Ya, kata Nabi para sahabat suatu hari, apalah bagiku tiada aku lihat atas kamu akan manusia ibadat. Aku melihat kamu tiada ibadat, maka sembah. Apa manusia ibadat? Jawab Nabi, tawadhu. Mereka bermakna bukan tidak semayang, bukan tidak puasa, bukan tidak bersedekah. Cuma tidak tawadhu. Tidak merendah diri. Sedangkan Nabi sifat yang maha tinggi. Sifat tinggi pada Nabi melebihi ketinggian daripada segala manusia. Diangkat derajat Nabi oleh Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Tapi Nabi bersifat dengan sifat tawadhu. Saat dihina, Nabi tidak marah. Yang marah Nabi saat dihinakan agama. Itu sifat Nabi. Nabi tidak marah kalau dirinya dihina, tapi Nabi marah saat agamanya dihina. Dan Nabi tidak mau mempertaruhkan agama dengan harta, tidak mau mempertaruhkan agama dengan segala sesuatu hal di dunia. Bahkan saat Nabi membawakan agama secara terang-terangan, datang para kafir Quraisy melalui daripada Abu Talib disuruh sampaikan untuk menghentikan daripada perjuangannya pada menyebarkan agama. Apa kata Nabi? Seandainya mereka itu memberikan sebelah kananku matahari, sebelah kiriku bulan, untuk meninggalkan perjuangan, demi Allah, kata Nabi, tidak akan aku pilih daripada yang mereka tawarkan. Aku tetap berdiri teguh untuk memperjuangkan agama. Ya, bagaimana ketegasan Nabi? Kalau kita jawab Muhammad, hijau awak yang awak pandai hijau. Ibu apa yang terbotah ibu? Terbotah tu ibamu. Sebelah kiri duit, sebelah kanan umat. Duduk di kerul maduman Muhammad. Pilih mana? Tinggal kata dijimu sengit bahu. Tinggal. Pokoknya punya ibadah terbotah mentang rubah yang bakuran. Aiwa. Apa yang botah di mana? Panu. Berdua ke kedai, tak pilih. Dua-dua dikasih untuk kita. Itu hijau walung. Tunggu baik semua bunga. Nampak cok pen gulon dulu. Cok bunga gulon. Kalau misalkan dijual emas umpamanya, mungkin 7 keturunan kita tidak perlu mencari lagi. Digabungkan dengan uang. Plus 10 keturunan yang anda pengen. Jom cek kau. Dah pilih? Pilih? Dari Muhammad kan pilih? Ya betul, apa yang mengut? Kalau jujur pilih mah. Pilih? Pilih mu. Yang lain? Nanti baru tobat. Askar pilih mana? Habis. Ada tu. Ada. Baru kita tobat. Bukan
masalah ambil. Masalahnya hati kita. Tuh tak pilih? Tak pilih? Apa dia itu? Ayo kata siapa yang pilih? Ah. Kalau lo pilih Mas, karena nanti walaupun dalam hati itu tadi di belakang kita membuat, kan yang tahu cuma hati kita. Hah? Pilih Mas. Bila? Cuma. Asal jangan masuk Kristen. Ini ambil masuk Kristen. Nah, itu jangan. Buktinya, kalau misalkan kita mau meninggalkan agama, kalau kita mau meninggalkan perjuangan, berpiyok tu buat untuk peng. Maka segitulah kemampuan iman kita. Kirain bisa gini di belakang dia, kita lanjutin terus. Anaknya konyan. Punya muku hanya tak cok lain tu tak semua buat apa dia tanya. Hanya konyan. Kalau kita mungkin kita memilih daripada dua itu uang sama emas. Kenapa? Karena nampak itu hasil untuk kedepannya. Tapi ilmu yang kita ajarkan mungkin tidak nampak secara langsung. Tidak nampak langsung. Bahkan kan ditanyakan oleh salah satu daripada pembesar kafir Quraisy kepada Sayyidina Ali. Mana hebat antara harta dengan ilmu Ali? Sayyidina Ali menjawab, hebat ilmu. Apa alasanmu Ali? Harta mendatangkan seteru, ilmu mendatangkan taubat. Watai kalau harta lain tanya mengurung cik nampak. Mana fikir pada hampa ngurung cik. Kamu ke nampak. Dum tingkat watai kasihan ku mantau ngurung cik ku perumun apalagi watai kaya. Karena belum. Karena belum kah? Watai kaya apa Rena? Ada andainya ngurung ciknya wasah tak kun ke babu, cik babu dah buat. Karena kalau kaya tu. Yang dugikan. Tapi Rasulullah tidak goyah. Ada jawaban dalam kalangan masyarakat. Itu kan Rasulullah. Dia kan bertitel Nabi, sedangkan kita kan manusia biasa. Sedangkan Allah jadikan Rasul ke permukaan bumi semata-mata untuk menjadi contoh tauladan. Kalau misalkan pada Rasul tidak diambilkan contoh, pada siapa lagi yang akan kita ambil? Ya, ya Bapak keluar menjamu masjid. Ya keluar. Jadi tidak ada alasan bagi kita apapun alasan kita meninggalkan belajar dan meninggalkan mengajar itu bukan suatu alasan yang tepat. Ya, Asta. Dapat ni. Hati hana gaji bak temu buat kan halangan untuk pray temu buat. Hana gaji bak temu buat, bak dia kalatan hana buat. Kamu? Hah? Nanti bak balik dengku hana gaji tu buat bak balik lain nah. Kerja ke Allah, cok gaji bak. Cok gaji bak Allah. Dumna yang galak debi. Semana kemauan kita. Mau kita gaji banyak, maka banyak-banyak ikhlas. Mau kita nak dapat gaji kita dikorupsi, baik ikhlas baru buat. Tahun pilih. Ya? Ikhlas. Mati gagal pilih. Kamu mama. Ya? Ya.
Jadi ada seberapa perjuangan kita dalam belajar, dalam mengajar untuk nggak dapat umpama hasil atas mengajar. Jangan jadikan alasan untuk menghentikan belajar dan menghentikan mengajar. Dum ulama jamun yang kamalim-malim, hanya gaji semua buat. Banyak guru-guru yang hidayah yang belajar dari pertama bahkan bertahun-tahun mengajar belum ada lebih. Tapi mereka tidak lapar, mereka tidak susah. Kenapa? Karena mereka itu yakin akan Allah Ta'ala bahwasanya apabila Allah memberikan rezeki kepada seseorang tidak menyalahi rezeki. Nah, dapat tanya? Betul? Ya, habat kaji cok aju pakaian, bungkuh, tubin aju buah langit Allah. Oh, dia jatuh. Kak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadatil tawadhu. Bermula terlebih afdal ibadat itu tawadhu. Terlebih afdal ibadat itu tawadhu, merendah diri. Kenapa disebutkan merendah diri itu terafdal pada segala ibadat? Karena tidak semua orang mampu untuk bertawadhu. Hanya dua tawadhu ba urun hana semayang. Hanya dua tawadhu pada orang yang tidak puasa. Tidak ada tawadhu pada orang yang tidak dekat dengan Allah. Oma tak calon gunyang paleh dekat. Taat udi. Gugup hana rukun. Orang lain tidak diupatnya. Cuma semayang nggak ada. Tapi dia baik dengan jiran, tetangga, handa dan taulan, baik. Orang itu apa disebutkan? Tawadhu atau takabur? Dia berbicara selalu rendah diri. Dia tidak bisa melihat orang susah. Bahkan dia rela lapar dirinya untuk mengenyangkan orang lain. Itu itu bayang. Tawadhu atau takabur? Hadam kun lupa tu begap. Tidak pernah ia berbicara kelewatan dengan orang. Tidak pernah ada permusuhan dengan orang lain. Takabur atau tawadhu? Apa alasan takabur? Apa alasan takabur? Ada semayang lah guys. Berarti tidak letak tawadhu pada orang maksiat. Tidak ada tawadhu pada orang maksiat. Dan tidak baik bagi orang tidak semayang. Anak gak udah semayang. Walaupun dia puasa ada, sedekah ada. Anak gak udah ngana semayang. Kayak maksiat. Hai semayang wajib. Meninggalkan kewajiban maksiat. Udah, orang mau semayang, mau puasa, mau bersedekah, mau baik hati dengan jiran tetangga, ia buat hakim. Ia buat hakim segai. Tawadhu atau takabur? Takabur. Itu ya bu. Orang tidak mau belajar ibadatnya dirudakkan oleh Allah. Orang tidak berilmu ibadat ditolakkan oleh Allah. Atas dasar apa? Atas dasar dia beribadat dengan jahilnya. Hanya pepe dalam pala, gueh dalam pala, tunggu dalam palanya. Tunggu jaga kita. Ilmu tak ada.
dia punya, umpama dia hafal-hafal, umpama dia baca, kan ada orang tua, umpama dia baca-baca dulu perkebunan, nah tapi dia nggak berguru. Belajar tanpa guru syekhun gurunya, belajar tanpa guru syaitan gurunya. Dia biarpun betul yang dia baca, umpama begitu kita cerita, kita puasa nisfu Sya'ban, dia juga tahu. Tahu itu bukan berarti benar. Umpama waktu kita simak dia ngaji pun nggak salah. Bukan pada gajinya saja yang perlu. Karena dia nggak ada guru, tapi dia pintar semua emang, tapi dia nggak mau berguru. Pintar itu bukan berarti sudah sah. Maka semua sesuatu perlu guru. Bahkan Nabi sendiri secara syariat belajar. Saat buktinya Nabi berisra dan mi'raj pada malam hari, menerima sembahyang pada Allah, menerima perintah semua pada malam hari. Kapan sembahyang dikerjakan? Waktu zuhur. Kenapa? Karena waktu subuh secara syariat untuk mensyiarkan pada makhluk yang lain bahwasanya Nabi perlu belajar. Bukan Nabi wada, tapi syariat mensyariatkan pada orang bahwa tiap sesuatu itu perlu ilmu, dan ilmu perlu belajar, dan belajar perlu datangnya perintah pada Jibril. Ya, datang perintah melalui Jibril daripada Allah supaya pertama perintah sembahyang, yang kedua belajar secara syariat. Walau hakikat Nabi itu rasyid, pandai, supaya zahir hukum pada kita bahwasanya tiap-tiap ibadat perlu ilmu. Ya. Ini umpama pertanyaan nih Bungku. Dia semasa dia kecil pokoknya aku belajar. Dia belajar kayak gini, ngaji itu memang nggak sekolah, belajar ibadat dia semua sampai dia tuh udah umur 40 tahun yang dia bilang, masih dalam keadaan dia menuntut belajar. Terus dia kerjakan terus, sudah tua tuh dia kerjakan sendiri, baca-baca rukunan, baca yasin, baca-baca sendiri tanpa dia berguru lagi, bisa. Atas dasar ilmu yang telah dia belajar bisa. Oh, karena dia dulu pernah belajar. Atas ilmu yang dia pelajari. Ya. Hah? Lebih daripadanya. Manusia Cina yang tua yang tepukan. Yang tua yang temannya ulang. Yang ada temannya lagi. Tidak boleh. Ada anak itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggal belajar. Ya, ada alasan untuk meninggalkan belajar, nggak ada alasan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat wal muslimatin. Tidak pandang usia, tidak pandang batas waktu. Atas nama masih berkaitan dengan orang muslim, wajib belajar. Oh, dia tingkat tayo belajar. Ya. Berarti itu dia tingkat. Ya contoh, misalkan masa kecil dia belajar. Sampai dia masa ilai. Sampai tamat masa ilai aja kita bilang. Kan masa ilai itu dia penuh lengkap di situ semua. Kita bilang kan kita tahu semua cara ini, cara itu, cara bersuci semua dah tahu. Jadi begitu dia dah kawin, tak pindah, tak ke pelosok, tak kemana. Jadi dia jangan ketinggalan tuh. Dia kan nggak belajar, nggak menuntut lagi. Tapi yang dia pelajari itu entah dia ulang-ulang sendiri, entah dia. Ya itulah yang dia pelajari, yang telah dia pelajari itu sudah dia amalkan. Berarti kalau ada kelebihan dia, umpama ini dapat kelebihan lagi, kan dapat nanti tadi ya baca-baca di kerukunan, ini ada kelebihan, dia bisa diamalkan dia ratu lagi. Kalau misalkan dia itu betul yang diamalkan, apa dia betul? Secara ilmiah,
Paham dia yang demikian? Benar dia yang dia amalkan? Kadang ya. Apakah lagi awak Syiah nanti lagi awak Wahabi? Mereka itu mentafsirkan ayat, memahami ayat dengan sendirinya. Makanya Al-Quran boleh negar. Ya. Ada jemaah ulama. Kan kita pahami pikiran ini. Karena kan dia baca memahami itu baca di arti Al-Quran tadi. Al-Quran terjemah itu artinya. Hana jemaah ulama deh. Ya, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan belajar. Satu. Kemudian, tidak akan kita mendapatkan tawadhu apabila kita tidak beribadat. Tidak akan kita mendapatkan tawadhu bagi orang yang bermaksiat. Ya. Dan tidak akan kita bisa beribadat apabila tidak ada ilmu. Tidak kita mendapatkan ilmu apabila tidak kita belajar. Ya. Maka belajar yang utama, kemudian mengamalkan itu yang kedua. Sebanyak manapun ibadat, apabila tidak ada ilmu, maka ibadat akan ditolak pada. Sehebat manapun. Faham kira-kira? Aduh kui kamu nak melumpur malam tu tidak ulama yang perlu buat kamu. Betul lumpurnya. Bisa betul, bisa salah. Kecuali yang sudah pasti mimpi. Datang Rasulullah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Itu pasti. Kalau Rasulullah. Ya. Ya tingkat tu ulama ni bab tanya payah mikir-mikir ni. Mama mimpi walaupun dia mimpi Abu Bakar mengajar kita. Siapa saja. Karena syaitan bisa berupa kepada siapa saja kecuali pada Rasulullah. Mereka kata lupa kap saya salah dah tanya. Yo lu nak teruk urung turban, ya pernolong dia, you amaikan yo. Iya tanda. Mana junub tak maaf. Nah, you amaikan umpamanya amalkan ayat kunci bahjud po cuma pelam. Ya murna wala cara mana junub. Ya, belajar dulu cara mandi, belajar dulu cara berwudu. Ya. Nah, di wahana ilmu secara gaib perlu ada, bukan tak ada. Ya, kita jangan terburu-buru mengamalkan yang lain apabila yang lahir kita abaikan. Ya, gampang ya. Benar rakyat le baru untuk yang lain itu. Ya. Ya, kita cukup sepele pada ibadah, cukup sepele. Ya. Kita kadang jarang memperhatikan tata cara kita bersuci. Ya. Kadang tatu itu mayang baki-baki deh. Kadang kurang-kurang memang. Nah, padahal Rasul cukup bagus cara mengajarkan kita berwudu. Supaya merata wudu. Kadang-kadang terburu-buru di dalam mata ibadah ni tanya. Bata jauh wudu hana beres terburu-buru bata jauh wudu terburu-buru bata semayang. Lihat semayang memang tak dulu. Dapat coba kita yang sudah mungkin masih menganggap diri kita ini orang-orang yang tawadhu, padahal kita orang yang takabur. Maka kembali kita kepada tawadhu. Belajar kita untuk merendah diri. Karena merendah diri itu adalah sifat para sifat anbiya. Ya, apa salahnya? Dan kenapa kita tidak mau mengikuti daripada sifat terpuji tersebut? Tidak akan kita merasa hina dengan kita tawadhu. Tidak akan kita merasa kecil dengan kita merendah diri. Dan tidak akan kita dianggap besar oleh agama dengan kita takabur.
Titik. Kira ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Ada kira yang lain yang mau ditanya, boleh? Jadi kalau berguru melalui misalnya enggak langsung tatapan kayak gini, misalnya dengan secara pribadi gitu kan, kita bergurunya melalui YouTube, misalnya kayak UAS, kayak Hidayat, apakah sama juga kayak gitu? Tidak. Mereka tidak akan mempertanggungjawabkan kepada kita. Lagi kita berguru pada YouTube, lagi kita online lah. Lagi-lagi online rupanya habis paket. Atau rusak jaringan. Atau habis baterai. Atau segala macam. Maka itu tidak dianggapkan sebagai minimal guru itu, minimal kita itu mengenal gurunya. Walau guru itu tidak semua mengenal gurunya. Umpamanya kita kenal lah kayak gini. Begitu mau nanya pribadi kita pakai WA, boleh? Boleh. Numpang ya. Ya. Luar bahas. Ya, lain ada kira-kira? Ada kira yang mau dipertanyakan lainnya, boleh? Kalau tidak ada, kita akan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ila darajul iman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu